Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa sana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khaira khalqillah. Laka ya Rasulullah wa li jami'i man ittaba'adinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah. Wa nakhusu khususan minhum ila hadratus Syekh Muhyiddin Ibn Arabi qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ilallah ta'ala limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li salamatina fid dini wad dunya wal akhirah liqadai duyunina liqadai hajatina min hawaijid dunya wal akhirah li taysir arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wasa'a li sihhati jasadina wa qulubina li syamradina zahiran wa batina li daf'il balaya wal mihan wal fitan wal amrad wal asqam wa li manafi'ina li masalihina li ahli baitina wa auladina wa dzurriyyatina wa jiwarina wa asdiqaina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa li'izil islam wal muslimin bi judika ya Allah, bi syafaati nabiyyika ya Allah, bi barakati awliyaika ya Allah, wa bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, saudara-saudaraku semua, rahmatullah alaikum ajmain. Kita bisa berjumpa kembali di dalam kajian kitab Hikam karya Syekh Muhyiddin Ibn Arabi qaddasallahu sirrahu. Moga-moga kajian ini senantiasa bermanfaat kepada kita dan menjadi sarana bagi kita untuk mendapatkan keberkahan-keberkahan di dalam hidup kita. Amin ya mujibas sailin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa bikum amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syaikhu man hamala ankal masyaqqat wa ashhadaka manazilal qurubat. Oke ya. Makalah ini berbicara tentang seorang guru rohani, seorang penuntun rohani, seorang yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing orang-orang lain agar bisa mereka menjadi akrab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja tugas guru rohani itu tidak mudah. Sebab apa? Dia harus terlebih dahulu merasakan nikmat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru bisa membimbing orang-orang lain agar juga bisa akrab dengan hadiratnya. Pembimbing rohani itu tidak boleh hanya berbekalkan ilmu pengetahuan tentang tasawuf, hanya berbekalkan ilmu pengetahuan tentang spiritualitas, tidak boleh. Jadi harus mengalami adanya kenikmatan sembah sujud, adanya kenikmatan berdekat-dekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa verbalnya, bahasa simboliknya, dia seorang guru rohani itu harus mengetahui dengan pasti alamat Allah Ta'ala yang dituju. Harus tahu. Harus sudah bolak-balik ke sana, baru bisa membawa orang lain untuk ke sana pula. Tidak boleh hanya berbekalkan ilmu pengetahuan semata tanpa adanya pengalaman-pengalaman rohani. Kenapa ya? Karena memahami dalil-dalil, memahami ungkapan-ungkapan para sufi tanpa mengalaminya itu sama saja dengan
orang yang buta yang sedang memegang tongkat untuk mencari alamat yang diketahui tapi belum pernah ke sana. Jadi seorang guru rohani dengan demikian adalah dia yang sudah mengalami perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala lalu mau mengulangi perjalanan itu dengan membawa serta orang lain. Itu ya. Jadi karena itu di sini di makalah ini disebutkan bahwa ya, seorang guru rohani itu adalah dia yang sanggup menanggung keruwetan spiritual santri-santrinya. Jadi apa keruwetan spiritual misalnya? Misalnya betapa sangat sulitnya untuk merasakan Allah Ta'ala. Betapa sulitnya untuk menekuni berbagai macam ibadah dengan penuh kenikmatan. Nah, itu keruwetan spiritual. Dan keruwetan spiritual itu mesti ditanggung oleh seorang guru rohani. Ditanggung itu bagaimana? Artinya seorang guru rohani itu betul-betul berjerih payah untuk membebaskan murid-muridnya, santri-santrinya dari adanya keruwetan spiritual tersebut. Jadi seorang guru rohani itu betul-betul bertarung habis-habisan untuk bisa memenangkan santri-santrinya itu agar bisa menggapai adanya nikmat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi betul-betul kepikiran seorang guru rohani itu terhadap nasib santri-santrinya, nasib murid-muridnya yang sedang dihimpit oleh berbagai macam keruwetan spiritual seperti itu. Jadi rasa berat beliau, rasa berat guru rohani itu adalah dalam rangka menanggung keruwetan rohani para santrinya, para muridnya. Itu yang disebut dengan hamala angkal masyaqqat. Terus yang kedua, wa ashhadaka manazilal qurbat. Seorang guru rohani itu mesti memiliki kesanggupan untuk menjadikan para santri, para muridnya itu menyaksikan adanya kedudukan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di benak para santri itu menjadi jelas, oh ini, oh itu. Dan itu sudah dengan adanya penglihatan basirah, penglihatan mata batin. Jadi ketika sudah gamblang, di benak, di penglihatan batin para santri itu adanya kedudukan rohani yang mesti disinggahi, maka di saat itulah seorang guru rohani itu berhasil memindahkan para santri, memindahkan para muridnya itu menuju kedudukan terpuji. Di saat itu, di benak para santri, di benak para murid sang guru rohani itu sudah tidak ada tujuan apapun selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin tergiur oleh berbagai macam tipuan. Tujuannya sudah pasti, yaitu kiblat hakiki yang tak lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Untuk syekh yang hakiki seperti itu, untuk guru rohani yang hakiki seperti itu, dia bisa menjadikan muridnya itu mengalami perpindahan, mengalami migrasi spiritual dengan cara talqin. Jadi talqin ya. Jadi dengan adanya talqin yang dibimbingkan oleh seorang guru rohani itu, para santri itu kemudian mengalami adanya keinsafan, mengalami adanya ketersingkapan hijab-hijab di depan mereka. Sehingga ketika mereka ditalqin dengan la ilaha illallah, nah, mereka itu betul-betul menyaksikan bahwa yang ada secara hakiki itu cuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini merupakan transfer kerohanian, transfer spiritual dari dalam diri sang guru menuju santri-santrinya. Sehingga ketika ditalkinkan itu menjadi terbuka di hadapan para santri itu adanya tujuan yang hakiki dalam hidup mereka, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu tidak saja di dalam ilmu pengetahuan mereka, tapi di mukasyafah mereka, tapi jelas bergema di dalam hati mereka.
talqin. Jadi talqin ini penting ya, talqin ini penting. Karena talqin ini secara ideal itu merupakan transfer kekuatan rohani. Jadi ketika sang murid itu ditalqin, itu menjadi mengalami hakul yakin. Sehingga jejak-jejak sang guru itu senantiasa diikuti oleh si santrinya ini. Itu talqin ya. Talqin. Nah, karena itu ya, untuk seorang pembimbing rohani, yang ideal itu di antara para sufi mensyaratkan kepada seorang guru rohani itu memiliki kesanggupan untuk ketika menalkin itu berarti mentransformasi ilmu syariat. Jadi dengan sekali talqin, sang murid ini kemudian memahami ilmu syariat dengan sempurna, mengalami bagaimana menerapkan tarekat dengan sempurna, mengalami bagaimana merasakan hakikat dengan sempurna. Wah, itu pasti berat sekali ya, berat sekali. Tapi idealnya memang mesti seperti itu. Apa ada, apa mungkin? Ya ada, dan itu juga mungkin. Itulah ya, ketika Kanjeng Rasul Muhammad SAW menalkin Sayyidina Ali, ya, maka seketika itu juga Sayyidina Ali itu mengalami ketersingkapan demi ketersingkapan, menjadi memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa. Itu karena pengaruh talqin dari Rasulullah Muhammad SAW. Nah, dalam perkara talqin seperti ini ya, tentu saja itu mesti melalui adanya dua kesiapan. Itu kesiapan sang guru, dalam konteks ini adalah Rasulullah, tentu saja beliau sangat siap secara spiritual. Terus kesiapan orang yang mau menerima talqin, yaitu Sayyidina Ali. Nah, ketika dua kesiapan ini betul-betul siaga, maka adanya talqin yang ideal itu akan menjadi terlaksana. Talqin yang ideal itu menjadi terlaksana. Sehingga apa? Perubahan di saat itu mengalami akselerasi, mengalami percepatan. Perubahan pada diri orang yang ditalqin itu. Mengalami percepatan yang semestinya ditempuh berpuluh-puluh tahun, itu hanya ditempuh di dalam ukuran waktu yang sangat singkat. Yaitu ukuran waktu yang dipakai untuk menalkin Sayyidina Ali itu menjadi sedemikian cepat. Nah, dari saking kredibelnya Sayyidina Ali setelah ditalkin Rasulullah Muhammad SAW, sampai beliau itu bersabda, "Ana madinatul ilmi." Aku adalah kota ilmu, wa aliyun babuha, dan Ali adalah pintu dari kota ilmu itu. Nah, ini juga ya yang dialami oleh Sayyidina Ali ketika menalkin Hasan Al-Basri. Jadi ya, Hasan Al-Basri ini masuk kategori tabi'in, menangi Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali ditalkin oleh Rasulullah. Kemudian Sayyidina Ali itu menalkin Syekh Hasan Al-Basri. Syekh Hasan Al-Basri. Jadi ketika Hasan Al-Basri ditalkin oleh Sayyidina Ali, maka yang terjadi di situ adalah transformasi tidak saja keilmuan, tapi juga spiritualitas, dunia kerohanian ditransformasi. Nah, itu tentu saja merupakan talqin yang ideal. Talqin yang ideal. Jadi untuk zaman sekarang ya, untuk zaman sekarang tentu saja itu masih ada, tapi betapa jarangnya. Jadi untuk zaman sekarang tidak otomatis orang-orang yang mengikuti talqin di torekoh-torekoh itu mengalami apa yang dialami oleh Sayyidina Ali ketika ditalqin Rasulullah, mengalami apa yang dialami oleh Syekh Hasan Al-Basri ketika ditalqin oleh Sayyidina Ali. Tidak otomatis. Jadi apakah kalau demikian talqin itu tidak boleh dilaksanakan? Oh, boleh.
tapi terutama dengan niat untuk tabarrukan, yaitu mengharap barokah dari Allah Subhanahu wa taala dengan adanya pelaksanaan talqin tersebut. Tentu saja tidak bisa sebagaimana yang dialami, tidak bisa diharapkan sebagaimana yang dialami oleh Sayyidina Ali ketika ditalqin Rasulullah, tidak bisa diharapkan sebagaimana Syekh Hasan Al-Basri ketika ditalqin oleh Sayyidina Ali. Tidak bisa sepenuhnya seperti itu. Tapi walaupun tidak bisa sepenuhnya seperti itu tetap bisa dilaksanakan dalam konteks tabarrukan untuk mendapatkan keberkahan-keberkahan. Yang pertama. Yang kedua, talqin yang dilaksanakan sekarang itu untuk mengukuhkan adanya silsilah rohani. Jadi dengan kita bertalqin kepada seorang mursyid itu, kita bisa mengharapkan adanya kekuatan silsilah rohani di dalam rangkaian thariqah tersebut. Thariqahnya boleh apa saja, bisa Syadziliyah, bisa Qadiriyah, bisa Naqsyabandiyah, bisa apa saja, terutama thariqah yang mu'tabarah. Itu bisa apa saja. Nah, berarti dengan demikian ya, kita yang mengalami talqin di zaman-zaman sekarang tidak bisa kemudian kita itu menyerahkan diri sepenuh-penuhnya kepada mursyid, tidak bisa. Kita harus melakukan adanya riyadhah, harus melakukan adanya latihan-latihan spiritual untuk kemajuan rohani di dalam perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena kelas mursyidnya itu sudah berbeda antara dulu ketika Rasulullah menjadi mursyidnya Sayyidina Ali, ketika Sayyidina Ali itu menjadi mursyidnya Syekh Hasan Al-Basri. Itu sudah berbeda. Tapi walaupun demikian, bukan lantas tidak mungkin untuk kita wusul kepada Allah Ta'ala melalui thariqah. Dan perlu kita pahami bahwa thariqah itu tidak harus kita batasi dengan adanya thariqah yang formal semacam Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Syadziliyah dan lain semacamnya. Nah, terutama thariqah itu kita pahami sebagai pelaksanaan syariat dengan sungguh-sungguh dengan penuh ketulusan. Nah, pelaksanaan syariat itu juga sudah bernama thariqah, Nah, dengan adanya pelaksanaan syariat yang sungguh-sungguh dan penuh ketulusan itu, dan dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya keberkahan silsilah rohani dari kita bisa juga wusul, bisa juga sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang disebut dengan sampai kepada Allah taala itu tentu saja bukan seperti bertemunya kita dengan kawan kita, sama sekali tidak. Usuluka ilallah, usuluka ilal ilmi bihi. Sampaimu kepada Allah Ta'ala adalah sampaimu kepada ilmu rasa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Jadi ketika kita setiap saat sudah merasakan kemahaannya, kita dikepung oleh kemahaannya, dan terus menerus kita memiliki perhatian spiritual kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di saat itulah kita disebut sebagai wusul sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini perkara ilmu rasa, perkara ilmu zauk. Nah, coba ya, berapa umur Syekh Hasan Al-Basri ketika ditalqin oleh Sayyidina Ali? Umur beliau itu baru 10 tahun. Jadi ya, 10 tahun. Yang sesungguhnya masih masuk kategori kanak-kanak. 10 tahun itu. Yang sebenarnya secara spiritual, kalau umur 10 tahun itu kebanyakan orang itu tidak merasakan kenikmatan rohani apapun. Nah, itu di dalam umur yang sedemikian beliau Syekh Hasan Al-Basri itu sudah mencapai adanya kedudukan rohani yang digapai oleh orang-orang dewasa. Bayangkan, dalam umur 10 tahun bahkan beliau melampaui kebanyakan orang-orang dewasa. Pendakian spiritualnya itu bisa melampaui. Itu berarti apa? Berarti terutama kita mendapatkan karunia rohani itu murni karena pertolongan Allah. Tapi
juga kita mesti bersungguh-sungguh untuk menyediakan diri agar mendapatkan karunia rohani tersebut. Oke. Terus wa ashhadaka manazilal qurubat ya. Seorang guru rohani itu bisa menjadikanmu menyaksikan kedudukan spiritual di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan spiritual, bahwa di atas kedudukan ada kedudukan yang lagi, ada kedudukan orang ya, makom orang ketika tawakal murni kepada Allah Subhanahu wa taala misalnya. Nah, itu kedudukan seperti itu bisa disaksikan juga bisa dirasakan. Kecuali ya ada seorang pembimbing rohani yang sengaja tidak membawa muridnya itu kepada berbagai macam kedudukan spiritual. Jadi tidak dibawa sang murid itu kepada makom malakut. Bukan apa-apa, nanti di situ takut menyaksikan berbagai macam keistimewaan dan tertarik kepada keistimewaan tersebut. Nah, itu yang dialami oleh Syekh Abu Madian ya. Syekh Abu Madian itu membawa murid-muridnya melalui lompatan. Jadi tidak dibawa murid-muridnya, tidak dibawa santri-santrinya itu kepada alam malakut, agar mereka tidak tertarik kepada berbagai macam keistimewaan di situ. Agar tidak tertarik, agar mutlak rasa tertariknya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu lompatan rohani atas dasar kebijakan dari sang guru rohani berdasarkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ya seperti Syekh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nifari itu menyaksikan berbagai macam hal, sampai menyaksikan adanya kemampuan Allah Ta'ala untuk melakukan kun fayakun. Apa yang dikehendaki ada itu menjadi ada. Sampai akhirnya beliau tertarik untuk mempraktekkan kun fayakun itu. Nah, walaupun Syekh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nifari itu tidak melalui seorang pembimbing tarekat, tapi beliau langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ya, beliau itu sudah mau tertarik juga kepada model praktek kun fayakun itu. Tapi Allah Ta'ala kemudian memberikan teguran, Nifari, bukan untuk itu aku menciptakanmu. Bukan untuk itu. Lanjutkan perjalanan rohani Nifari untuk sepenuhnya menuju kepadaku. Jadi di jalan-jalan rohani, di jalan-jalan spiritual itu, di pinggir-pinggir jalan itu ada berbagai macam tawaran, Nah, tugas kita ketika berhadapan dengan berbagai macam tawaran itu tetap mengukuhkan fokus kita, tujuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berusahalah untuk tidak tertarik dengan berbagai macam kelebihan itu. Sebab kelebihan itu bisa juga menjadi rayuan-rayuan yang menghentikan langkah-langkah rohani kita. Terus fokus kepada Allah Ta'ala. Karena itu ketika kita menempuh lorong rohani, kesungguhan di hadapan Allah Ta'ala, diusahakan jangan sampai tergiur terhadap berbagai macam tawaran dan rayuan tersebut. Nah, ketika seperti itu ya, maka akan menjadi sangat jelas bagi diri kita adanya jasa sang guru rohani itu. Sangat jelas bagi diri kita bahwa sang guru rohani itu sesungguhnya sedang digunakan, sedang dipakai oleh Allah Ta'ala untuk membimbing santri-santrinya. Allah lah yang secara hakiki membimbing santri-santri itu, membimbing murid-murid itu. Maka dengan demikian insya Allah kita akan sanggup untuk melintasi padang kehidupan yang penuh dengan rayuan dan tipuan ini. Insya Allah kita menjadi wusul, menjadi sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat itu kita akan betul-betul menyaksikan bahwa yang penting itu cuman Allah. Bahkan yang ada secara hakiki itu cuman Allah Subhanahu wa taala. Oke ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Moga-moga ilmu ini menjadi kenyataan rohani diri kita. Jangan katakan sulit,
Sebab di hadapan Allah Ta'ala tidak ada yang sulit, semuanya sangat mudah. Itulah sebabnya kita mesti membuka pintu pengharapan selebar-lebarnya di hadapan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga kajian ini senantiasa bermanfaat dan barokah untuk kita, juga untuk keluarga kita. Juga semoga Indonesia ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya mujibas sailin wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.